Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa bini'matillah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, adada kulli harfin kutiba yuktaba badal abidin, adharad dahirina ya rabbal alamin. Ila hadratsi mu'allifi hadal kitab al-imam ilah syai'an asakan dari hadratu syekh Haji Kharafan bin Adina Syekh Hasan Sadar Habib Maksud Syekh Majid Syekh Khalifah Syekh Imam Ghazali wa jami'i mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim bi barakatihim. Nas'aluka bi karamatihim bi barakati ulumihim an tanfa'u ulumana tusarzaqna tuyassiru muraqdi hawaijana wa aqdi lana hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin ya Allah. Tsumma Al-Fatihah kita khususkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal khususnya. Semoga diampunkan seluruh dosa dan kesalahannya, diterima seluruh amal baiknya, mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan daripada azab kubur. Bagi guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu kepada kita untuk bekal ibadah kita kepada Allah, semoga diberikan cahaya setiap saat dalam kuburnya. Dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, menolong, membantu kita, mengurus kita, semoga semua kebaikannya diterima oleh Allah SWT, termasuk para donatur masjid kita semuanya, semoga kebaikannya diterima Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita diberikan sehat dan sempat untuk bisa berjamaah sholat maghrib, dan nikmat-nikmat lain yang betul-betul kita rasakan, termasuk nikmat kita bisa duduk berlama-lama di masjid kita ini. Semoga nikmat-nikmat ini semuanya kita bisa syukuri setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah kita menjalankan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan ke hadapan panutan kita, penghulu kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan seluruh ajarannya, kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jami'il masyayikh wal asatid, muallimin, muallimat, para guru, para sepuh,
para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita ada di bulan baru atau bulan pertama tahun Hijriah 1447. Semoga di bulan ini sesuai dengan doa awal tahun kita yang dipanjatkan pada malam pertama tahun ini. Di antara redaksinya adalah Allahumma inna nas'alukal ismata minas syaitoni wa auliyaihi wa junudih. Ya Allah, di tahun 1447 Hijrah ini kami mohon dijaga, dilindungi dari segala upaya setan. Cuman di sana redaksinya dalam doa itu wa auliyaihi. Aulia itu pemerintahan. Ternyata setan itu punya pemerintahan, Pak. Ya. Berarti ada presidennya, ada menteri-menterinya, ada RT RW-nya, kan kira-kira begitu. Artinya sangat luar biasa. Pantasan kita sering kalah oleh mereka ya. Karena memang dia punya struktur yang luar biasa. Kemudian ditambah wajunudi. Junud itu tentara, pasukan. Ya. Jadi setan ini punya pasukan. Tujuannya cuma satu, ya, mengepung, menangkap, tapi tidak digigit. Ya, setan itu nggak ada yang gigit, tapi menyesatkan, menyimpangkan kita dari jalan benar, ya, supaya tidak ada satupun keturunan Adam yang bisa balik lagi ke sorga. Itu visi misi setan itu cuman itu. Ya. Jadi dikerahkan dengan berbagai manuvernya, cara-caranya, sehingga Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, beliau pernah mengatakan, ya ma'syarul insan, inna syaitona qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum hadhi. Walakinnahu qad radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik. Wahai sahabat-sahabatku, bahwa sesungguhnya setan itu di saat dia menggoda orang yang kuat iman Islamnya, dia itu putus asa. Qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum hadhi. Tetapi ternyata putus asa setan dengan putus asa kita beda. Kalau kita putus asa, merasa kecil hati, kemudian berhenti melakukan aktivitas. Ternyata kalau setan bukan seperti itu. Walakinnahu qad radiya ayyuta'a fi ma siwa dzalik. Dia merubah strategis yang sangat canggih, kira-kira begitu. Ya. Sehingga semua orang tidak mengira di situ ada setannya. Seperti di masjid. Masjid ini kan tempat suci. Harusnya setan nggak usah ada di dalam masjid kan gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Ya. Dia merubah cara. Waktu kita membaca Quran kan nggak pantas. Orang lagi membaca Quran nggak ada, pantasnya ada setannya. Tapi ternyata ya, kita dibelok-belokkan baca Quran itu. Kadang-kadang baru beberapa baris kita sudah ngantuk. Giliran nengok TikTok itu semalaman kuat. Tapi baca Quran beberapa baris saja sudah ngantuk. Ini pertanda memang setan ini programnya hebat, ya. Makanya kalau kita tidak dilindungi Allah, gak bakalan menang, ya. Karena setan itu pengalaman, gitu. Punya pengalaman, punya skill, ya. Kalau kita disuruh duel 1 lawan 1, pasti kita kalah. Karena beda jenis.
Kita makhluk yang kasar, dia makhluk halus. Giliran dia nempeleng kita, kita kena, kan gitu. Karena kita makhluk kasar. Giliran kita mau nempeleng dia, nggak kelihatan, kan gitu. Ya, makanya fasta'id billah. Dan itu redaksi doa kita awal tahun itu yang pertama. Ya Allah, namanya mafhum wafaqoh. Jadi kalau diurai kira-kira begini. Ya Allah, kami ini tidak akan pernah menang kalau berduel dengan setan. Tetapi kalau engkau lindungi, kan gitu. Ismah itu artinya melindungi. Kalau engkau lindungi, kalau engkau jaga, maka pastilah kita menang. Artinya kebergantungan kita kepada Allah itu sudah tidak diragukan lagi. Al-i'timad Allah. Jadi kita ini dalam mengisi hidup 1 tahun yang akan datang, kunci pertamanya memang kebergantungan kita kepada Allah itu harus total. Jangan bergantung kepada selain Allah. Termasuk jangan bergantung kepada kesolehan kita. Kita ini rajin sholat tahajud, rajin duha, rajin menyantuni anak yatim, rajin menolong orang. Nah, termasuk kepada itu pun jangan. Ya. Karena al-i'timad alal amal nuqsonur roja indah wujudi zalal. Apabila kita bergantung kepada amal perbuatan kita, di saat nanti ada kegagalan, kita akan mengurangi ketaatan kepada Allah. Contoh, karena kita lagi senang-senangnya banyak berzikir. Apalagi kalau zikir itu ditambah memiliki khasiat. Kalau baca Quran surat Waqiah nanti usahanya sukses, nanti proyeknya cair, namanya. Kalau menyantuni anak yatim nanti dapat berkah. Sehingga kita bergantung terhadap kesolehan kita. Di dalam konteks ilmu tasawuf ini, justru itu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Begitu kita membaca surat Waqiah berkali-kali, ternyata usaha kita tetap gagal, bisa-bisa berhenti membaca surat Waqiah itu. Nah, itulah kesalahannya. Makanya yang paling tepat adalah falyatawakkal 'alallah walya'tamilillah. Berserahlah sepenuhnya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya ini milik Allah. Dalam konteks ilmu tasawuf, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah itu satu. Maksudnya adalah kita yang menyembahnya punya Allah. Kita bisa menyembah juga dari Allah. Modalnya semuanya dari Allah. Maka itulah muncul kalimat al-abid wal ma'bud wahid. Karena semuanya milik dia, milik Allah. Maka falyatawakkal 'alallah. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan di dalam hijrah ini Nabi jelas. Ya. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Di dalam tafsir hadisnya disebutkan hayatul mu'min inda syurutihim wa syurutuhum bin niyat. Bihusni niyat. Bahwa seorang mukmin akan berarti hidupnya di hadapan Allah kalau dia memiliki niat. Dan niat itu tidak boleh buruk. Niat itu harus maksimal yang bagus.
ahsin niataka, akhlis niataka, sucikan, bersihkan, baikkan niat. Fa inna aunallah bihasabi niatika. Karena standar yang dipakai oleh Allah, pertolongan Allah itu mengukur terhadap niat kita. Maka untuk itulah dalam perspektif tasawuf, ya, di saat kita berniat, sebetulnya kita ini sudah wisol, sudah wusul ilallah. Kalau bahasa Al-Quran sudah talaki, sudah bertemu kita ini dengan Allah. Dalam arti pengertian ruh, ya, pertemuan ruh kita dengan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita niat mau berjamaah sholat maghrib, itu hati kita sudah nyampe kepada Allah. Seperti orang mau olahraga panjat tebing. Sebelum dia manjat tebing, itu sudah ada tali yang nyampe di atas. Untuk menjaga kalau jatuh, ada yang mengikat. Ya. Jadi panjat tebingnya belum, tapi tali sudah nyampe di atas. Kita belum melakukan sholat berjamaahnya, tapi niatnya sudah sampai kepada Allah. Sudah terkoneksi dengan Allah. Maka itulah Rasulullah mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanatan wahidah. Orang yang niat beramal baik, kemudian kebaikan itu tidak dilaksanakan, tetap dicatat satu kebaikan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah wusul ilallah, sudah nyampe, ya, sudah terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, ya, kalau dalam bahasa Quran, visi misi kita ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Untuk melihat hak itu gampang. Untuk kita melihat tujuan perjalanan kita ini gampang. Saya niat mau sholat berjamaah maghrib, itu watawasau bil haq. Itu visinya. Ya. Yang berat itu misinya, menjalani untuk sampai berjamaah maghrib itu ada proses. Seperti hanya kita panjat tebing tadi. Kalau hanya untuk melihat tempat yang akan kita tuju di atas, itu bisa. Yang sulit itu menjalaninya. Harus kita menginjak tebing dengan bermacam-macam cara. Bahkan banyak orang yang tidak sampai karena dia terjerembab, ya, salah menginjak, terlepas dan lain-lain. Banyak orang yang mau berjamaah maghrib itu banyak. Tetapi begitu dia jalankan terjadi bermacam-macam kejadian. Ada yang tidak jadi karena keburu datang tamu. Ada yang tidak jadi karena dia sakit perut. Ada yang tidak jadi karena ada kepentingan dan lain-lain. Dan di sini harus kita rasakan bahwa ternyata hidup ini enggak lepas dari aturan Allah. Itu siapa yang ngatur? Begitu Allah. Ya. Makanya kita sampai di masjid pun itu adalah Allah yang ngurus kita, yang ngatur kita. Maka kemudian di dalam anjuran para ulama, sebaiknya di bulan Muharram ini pertama kita banyak membaca surat Al-Ikhlas. Malah disebutkan angkanya sampai 1000 kali. Untuk apa? Karena surat Al-Ikhlas itu surat yang mengajarkan tauhid secara utuh.
disebut suratul Ikhlas, suratul Najat, surat yang memberikan keselamatan kita. Karena isinya dalam surat itu mengajarkan inti daripada la ilaha illallah. Surat Al-Ikhlas. Kemudian juga dianjurkan membaca ayat kursi dengan basmalahnya. Bahkan disebutkan jumlahnya sampai 360 kali. Di bulan-bulan ini, bulan awal ini. Kenapa ayat kursi? Karena ayat kursi itu ayat termasuk ayat yang diagungkan Allah. Artinya punya posisi yang luar biasa di sisi Allah. Untuk apa? Ayat kursi itu untuk meyakinkan keimanan kita bahwa hidup kita ini tidak bisa lepas dari Allah. Tidak bisa. Walaupun kita lupa sama Allah, Allah gak pernah lupa. Ya, Allah lah yang menjaga kita. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyun. Kita ini dijaga Allah, dipelihara Allah. Ya, setiap biji butiran sel yang ada di dalam tubuh kita tidak bisa lepas dari penjagaan Allah. Dari apa? Dari setan. Makanya kalau ada orang membaca ayat kursi, setan itu lari dia. Lari bersembunyi. Ya. Karena kan asbab nuzul ayat kursi itu, waktu sahabat ditugas menjaga Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu ada yang menjaga. Pada suatu sore ada kakek-kakek mengendap-endap seperti mau mencuri, mau masuk ke dalam Baitul Mal itu. Kemudian si kakek itu diusir, dia lari. Tapi nanti datang lagi. Sampai 3 hari berturut-turut ada kejadian aneh. Maka kemudian sahabat melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, udah 3 hari ini ada kakek-kakek mendatangi Baitul Mal, mengendap-endap sepertinya dia mau berbuat jahat. Kata Rasulullah, kamu tahu siapa itu? Enggak tahu, itu iblis. Maka turunlah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan asbab nuzulnya seperti itu. Kemudian besoknya si penjaga gudang itu langsung begitu datang kakek-kakek itu, karena sudah dikasih tahu itu iblis, langsunglah dibacakan ayat kursi itu. Maka dia lari. Artinya sesuai dengan doa tadi. 360 itu angka hari dalam 1 tahun. Berarti kita akan dijaga oleh Allah dengan mukjizat daripada ayat kursi itu. Kemudian yang ketiga, kita juga dianjurkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi kita ini Allah. Jangan pernah merasa dicukupkan oleh selain Allah. Walaupun kita di saat lapar, nasi yang kita rasakan. Walaupun di saat haus, ternyata air yang bisa menjawab. Walaupun di saat sakit, ternyata obat. Itu semua hal-hal yang bersifat materi, material, kasat mata. Sementara kita ini urusan dengan Allah itu ruh. Maka di dalam ruh, ya, bukan hanya nasinya, sampai berjalannya sendok makan sampai di mulut, harus meyakini itulah Allah memberikan kita pelayanan yang luar biasa. Dengan proses kita dikasih tenaga, kemudian Allah gerakan
Dengan tenaga itu diarahkan ke mulut, kemudian mulut kita diberi tenaga untuk bisa mengunyah, setelah lembut kita diberi tenaga untuk bisa menelan. Karena banyak, tangannya ada tapi tidak bisa digerakkan ke mulut. Ada enggak yang begitu? Banyak. Tangannya ada, nggak bisa digerakkan. Ada yang bisa digerakkan ke mulut, mulutnya nggak bisa ngunyah. Dan seterusnya. Itulah hasbunallah wa ni'mal wakil. Supaya betul-betul ya, kita belajar hidup nanti di akhirat. Karena di akhirat itu nggak ada yang sekarang kita temukan, bangunan, makanan itu nggak ada semua. Ka'alam tagnabil ams. Seolah-olah kita tidak pernah merasakan hidup di dunia itu, tidak pernah, seolah-olah. Karena semuanya beda. Hari ini kita berbicara pahala berjamaah, gaib, gak nampak. Barang siapa yang berjamaah sholat maghrib sekian, barang siapa yang ngasih sodako pada hari Asyura, pahalanya sekian. Hanya di ucapan saja, nanti justru itu yang ada itu. Kita membaca surat Yasin, gak ada apa-apanya. Justru nanti itu yang ada itu. Yang sekarang tidak nampak, justru itulah yang ada. Yang lain itu tuh kullu man 'alaiha fan, lenyap semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, dalam rangka itulah dibodohi hanya gara-gara kita hidup di dunia ini memang butuh makan, minum. Memang iya, tapi jangan sampai mempengaruhi ruh kita. Jangan sampai. Nah, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal. Hanya Allah yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita ini. Hanya Allah. Itu yang kita rasakan. Bukan duit, bukan makanan, bukan apa-apa. Sebetulnya kita ini di dunia pun kadang-kadang sudah ada testimoninya atau geladi resiknya. Di saat kita mau dioperasi atau kita sakit keras, tangan sudah tidak bisa digerakkan, apapun sudah tidak bisa digerakkan, barulah di situ kita menyebut-nyebut nama Allah, memanggil-manggil Allah. Ya. Kita nggak usah nunggu itu. Sekarang saja mumpung sehat, mumpung masih ada tenaga, ya. Karena ini semua akan ditinggalkan. Ya. Rumah yang hebat, yang mewah, apapun ditinggalkan semua. Istri, anak, semua kawan ditinggalkan. Karena semuanya menuju Allah semuanya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya menuju Allah. Nah, kita jangan sampai terperangkap. Hanya gara-gara kita tidak mempelajari ini. Karena ini ada sesuatu yang benar. Sesuatu yang pasti akan kita alami. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya ya, dalam konteks ilmu ini kita harus mengurai kebaikan-kebaikan. Jangan memperbanyak saja. Memperbanyak itu bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu memperbagus. Nah, dalam Al-Quran itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu redaksinya seperti itu. Dunia ini digelarkan oleh Allah, panggung dunia ini digelarkan oleh Allah liyabluwakum, untuk menguji kalian semua, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, bukan aksaru amala. Siapa yang paling bagus amalnya? Siapa yang paling sempurna amalnya? Tidak disebutkan siapa yang paling banyak amalnya, tidak.
Maka untuk itulah tasawuf itu startnya dari kebaikan. Karena yang jadi rujukan dalam sabda Nabi, waktu Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, wamal ihsanu ya Muhammad, apa yang disebut ihsan? Maka Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka taroh. Ihsan itu, baik itu adalah di saat kamu menyembah Allah, kamu harus seolah-olah Allah itu nampak ada di depan. Seolah-olah, ka'annaka, seolah-olah. Makanya dalam kajian tasawuf jangan salah memahami, ya. Nanti kalau salah memahami muncullah, ya, yang disebut tasawuf gondrong. Tasawuf yang salah mengartikan. Salah satu contohnya, gara-gara dia belajar tasawuf, di saat berjamaah itu ada berjamaah secara syariat, ada berjamaah secara hakikat. Gara-gara materi itu, banyak orang yang berhenti berjamaah di masjid. Itu akibat salah mengartikan. Ya. Kalau berjamaah secara syariat, ada imam, ada makmum. Walaupun satu orang, itu sudah berjamaah. Itu secara syariat, secara fikih. Kalau secara tasawuf, yang fisik itu adalah mengatasnamakan Muhammad. Karena Nur Muhammad itu adalah makhluk Allah. Kemudian di saat kita sholat itu, di dalam diri kita ada ruh. Ruh itulah rahasia Allah. Penjelasan tasawuf, jadi sholat kita ini, kalaupun sendirian, secara hakikat itu berjamaah. Ruhnya jadi imam, tubuh kitanya jadi makmum. Lebih dalam lagi, karena ruh itu ada rahasia Allah, kemudian tubuh ini ada Nur Muhammad, jadi Allah lah jadi imamnya dan Muhammad jadi makmumnya. Itu dipahami dengan secara gegabah. Ujung-ujungnya, kalau begitu aku lebih baik berjamaah sholat di rumah saja. Karena di rumah pun berjamaah. Padahal maksudnya seolah-olah. Ya. Jadi seolah-olah kalaupun kita sholat sendiri, sebetulnya kita tidak sendiri. Karena ada Allah. Dan kita ini makhluknya. Dalam bahasa tasawuf, tubuh ini adalah Muhammadnya, ruh ini adalah Allahnya. Itu harus diyakininya seolah-olah. Ini kami temukan, Pak. Beberapa orang yang gara-gara belajar tasawuf salah. Tasawuf itu benar kalau dia tetap menyempurnakan fikih, menyempurnakan syariat. Tanda-tanda tasawuf yang salah kalau dia sudah menganggap enteng kepada syariat. Itu bahayanya. Gak bisa. Ya. Syariat itu ibarat kulitnya, hakikat itu ibarat dalamnya. Ya. Pisang isinya bisa bagus kalau kulitnya bagus. Ya. Kulitnya bagus, malah kan yang ada kulit dulu, baru nanti dalamnya. Nah, ini jangan dibalik-balik. Ini kan urusan hati kan. Kalau urusan hati ya nggak ada yang tahu. Nah, ujung-ujungnya dia melemahkan syariat. Itu tanda tasawuf itu atau ajaran thariqah itu menyimpang. Karena yang paling tasawuf itu ya Nabi. Rasulullah yang paling tasawuf. Yang paling thariqah juga beliau. Nggak ada. Di dalam syariat beliau melemahkan syariat.
Contoh, kita sholat, ada rukun sholat, ada syarat sholat. Wudu itu syarat sholat, pekerjaan yang dilakukan sebelum kita sholat. Takbiratul ihram itu rukun sholat, perbuatan yang dilakukan saat kita sholat. Satu saja dihilangkan, takbiratul ihramnya tidak dilaksanakan, batal semua sholat itu. Kan gitu. Nah inilah, jadi kita ini belajar tasawuf itu tidak boleh melemahkan yang lain. Ya, tetap kita awali dengan pembiasaan. Biasakan kita sholat berjamaah. Karena ternyata di dalam sholat pun bukan hanya khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh jelas, nyata, bahagialah orang-orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Tetapi dalam redaksi yang lain, ya, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim daimun, bukan khasyi'un, daimun. Kalau khasyi'un di saat kita sholat, ya. Kalau daimun justru di luar sholat. Jadi namanya min asaris sujud. Jadi walaupun kita tidak dalam keadaan sholat, moralitas sholat itu harus dibawa kemana-mana. Di kantor kita membawa moralitas rukaan sujadai yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Seolah-olah kita di kantor ini selalu ruku dan sujud dan mencari karunia Allah dan ridho Allah. Di pasar, begitu pun kita di pasar. Seolah-olah kita di pasar ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan mencari ridho Allah. Jadi pejabat, begitu pun sama. Itu yang disebut bi sholatihim daimun. Nah ini hal-hal seperti ini semua adalah bagian daripada materi-materi moralitas kita. Maka salah satunya perbaiki amal kita. Husnul a'mal nata'iju husnil ahwal. Seseorang bisa memperbaiki amal kalau dia ini memperbaiki akhlak, moralitas. Kalau syariat di luar dulu, kalau hakikat dari dalam dulu. Ahwal namanya, ya. Ahwal itu al-qaimatu bil qulubi minaz zuhdi fid dunya. Yang namanya moralitas itu diawali dengan keteguhan hati untuk menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu tidak terkontaminasi dengan buruknya efek dunia, residunya dunia. Residu dunia ini merusak. Tapi orang yang zuhud, ya, dia tidak terkontaminasi. Tetap saja dalam dirinya hanya Allah. Allah yang memberi segalanya. Allah yang memberi hidup. Allah yang memiliki nyawa kita. Allah yang memberi keluarga kita. Allah yang terus semua. Tidak terpengaruh. Kemudian wal ikhlasu lillah. Yang kedua, orang yang moralitasnya bagus itu beramal itu ikhlas semata-mata karena Allah. Seperti apa yang disebut orang ikhlas semata karena Allah? Bi ayyuksida bi amalihi, dengan dia bermaksud dengan perbuatannya ubudiyatul ta'ala, semata-mata untuk menyembah Allah. Tidak punya kepentingan apapun di dalam penyembahan Allah. Termasuk tidak punya kepentingan untuk kesuksesan mereka di dunia. Jadi kalau kita baca Quran supaya usaha kita lancar, itu namanya belajar ikhlas. Namanya ikhlas mubtadi, orang lagi belajar ikhlas. Ya. Kalau lagi belajar nyupir kan suka ada tulisannya belajar. Nah itu
Berarti bisa nabrak itu, bisa nabrak, bisa ketabrak. Kenapa? Kalau kita beramal, kemudian tujuan kita di situ ditukar dengan amal kita, berarti kita komersil dengan Allah. Padahal semuanya dari Allah. Maka disebut sedang belajar. Walaupun sedang belajar, sudah kategori ikhlas. Tetap saja. Karena itu prosesnya. Kelasnya kita ada di situ. Bukan salah, Pak. Ya. Tapi memang ini proses. Kemudian kita sholat, kita khusyuk, kita membaca Quran supaya saya ini nanti di akhirat selamat dari neraka dan bisa masuk surga. Itu pun komersil, Pak. Dalam konteks tasawuf. Kenapa? Bagaimana kalau surganya nggak diciptakan sama Allah? Berarti dia nggak jadi ibadah. Ya, makanya inilah yang dimaksud bi ayyuksida bi amali ubudiyatillah ta'ala la li talabi haddin ajilin wala sawabin ajilin. Tidak untuk kepentingan dunia, kesuksesan dunia, juga tidak untuk pahala akhirat. Apa? Yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Orang yang ahwal itu dia ibadahnya hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Nah, makanya tahapannya kalau untuk kesuksesan dunia namanya ikhlasnya ikhlas mubtadi'in. Kalau untuk kesuksesan di akhirat jadi ahli sorga namanya ikhlas abidin. Kalau hanya untuk mendapatkan ridho Allah, terserah Allah saja. Mau disimpan di neraka monggo, mau di surga monggo, pokoknya sakarpe Allah. Nah, itu namanya ikhlas arifin. Ikhlasnya orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa husnul ahwali, moralitas yang bagus, yang baik itu minat tahakuki, karena munculnya kekuatan besar di dalam hatinya yang disebut iman hakul yakin, sehingga seolah-olah tadi ya, seolah-olah ya, tahakuk itu artinya nyata, seperti seolah-olah Allah itu nampak. Tamakun fi maqamatil inzal, ada di dalam posisi namanya tanazul. Tanazul itu Allah turun, ya, seolah-olah Allah turun, kemudian memberikan anugerah kepada kita, memberikan macam-macam kepada kita, yaitu fil maqamatil lati tanzulu fi qulubil arifin, turunlah di dalam hati yang ruhnya itu bukan hanya merasakan kebesaran Allah, tapi melenyapkan selain Allah. Makanya hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Sudah. Habis. Ya. 1 menit. Oh ya. Jadi kesimpulannya, amal baik kita ini muncul karena harus moralitas kita yang baik, akhlak kita kepada Allah yang baik. Akhlak kita ini bisa baik setelah kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa selain Allah itu hilang, lenyap. Bukan hanya merasa dilihat, tapi kita menghilangkan penglihatan-penglihatan yang lain. Hanya Allah yang bisa melihat kita. Bukan hanya kita merasa kuat, dan kuat itu dari Allah, tapi melenyapkan kekuatan yang lain selain Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa' ulumana wa uluma masaikhina talamidina tilmidatina waj'alna minal muqarrabin waj'alna min ibadikas sholihin al-aghniya'is syakirin as-sufiyatil mutanasikin salihina tu'ina lillahi rasulillah. Allahumma arfa' darajatina wa tawil a'marana fi ibadatik wa hassin akhlaqana wa wassi arzaqana wa biblana nasajma'in wa taba'adil adawata min bani adam. Wa sallallahu ala sayyidina nabi ummi ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang silapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.